sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi tak sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Dengan sebuah langkah sederhana, kita dapat menciptakan perubahan besar dalam kesehatan lingkungan kita. Melindungi lingkungan bukanlah tanggung jawab satu orang, tetapi sebuah tanggung jawab bersama. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Setiap tindakan kecil memiliki dampak yang besar. Memulai dari lingkungan sekitar kita dapat menciptakan perubahan yang positif bagi generasi masa depan. Mari berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan kita bersama. Mulailah hari ini, jadilah bagian dari solusi untuk lingkungan yang lebih sehat. Krisis air bersih mulai menjalar di DKI Jakarta. Wilayah Kalideres di Jakarta Barat menjadi wilayah terparah terdampak krisis air bersih. Hal ini disebabkan instalasi pengolahan air hutan kota yang berhenti beroperasi dan kemarau yang berkepanjangan. Akibatnya warga harus mengantri untuk mendapatkan air bersih. Kondisi ini sudah berlangsung selama hampir 1 bulan. Selain Kalideres, krisis air juga dialami warga di Cengkareng, Pluit hingga Duri Kosambi. Ancaman Jakarta tenggelam udah nggak bisa diabaikan lagi. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bilang sekarang permukaan tanah di Jakarta turun 12-18 cm per tahun. Penyebabnya ya masih banyak yang pakai air tanah yang berlebihan. Nah, kata Pak Basuki, pemerintah lagi jalanin 3 proyek sistem penyediaan air minum. Penyediaan air bersih perpipaan dan pembangunan hilir itu dinilai jadi cara buat mengatasi penurunan tanah. Kalau berhasil, kata Pak Bas, 2030 pemerintah akan menghentikan penggunaan air tanah di Jakarta. Itu sampai 20 cm. Berarti dalam 10 tahun ya tinggal dikalikan aja. Berarti kan sekitar 1-2 meter tanahnya turun. Kalau dipresentasikan, penurunan akibat air tanah mungkin bisa dibilang 70-80%. Nah, penurunan akibat beban bisa dibilang sekitar 10%. Yang jadi pertanyaan, kalau nggak berhasil, seberapa cepat Jakarta tenggelam? Terus, apa yang bisa kita lakuin biar Jakarta nggak tenggelam? Simak selengkapnya di Kumparan. Apa yang ditakuti oleh dunia saat ini? Bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan, yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim. Perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Dan Indonesia menempati 3 teratas paling rawan bencana. Negara kita ini naik 81% frekuensi